Di tengah gemerlapnya selat dan riuhnya pelabuhan, pada abad ke-7 Masehi, lahirlah sebuah kekuatan maritim yang tak tertandingi di Asia Tenggara. Bukan sekadar kerajaan biasa, melainkan sebuah thalassocracy, sebuah kekuasaan yang mengendalikan wilayahnya melalui kekuatan laut. Inilah Kerajaan Sriwijaya, sebuah entitas yang selama berabad-abad menjadi pusat perdagangan, penyebaran agama Buddha, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang gemilang, lahir dari kemewahan dan posisi strategis. Asal-usul Sriwijaya masih diselimuti misteri, namun para sejarawan meyakini kerajaan ini berpusat di sekitar Palembang, Sumatera Selatan. Keberhasilannya tidak terlepas dari posisinya yang sangat strategis di Selat Malaka dan Selat Sunda, dua jalur pelayaran utama yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Para pedagang dari berbagai penjuru dunia harus melewati wilayah Sriwijaya, menjadikan kerajaan ini sebagai gerbang perdagangan internasional. Dengan memungut pajak dan bea cukai, Sriwijaya menimbun kekayaan yang luar biasa, mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang dominan. Bukti awal keberadaan Sriwijaya ditemukan dalam berbagai prasasti kuno. Prasasti yang paling terkenal adalah Prasasti Kedukan Bukit, 683 Masehi, yang menceritakan perjalanan Dapunta Hyang, raja, dan 20.000 tentaranya untuk menaklukkan wilayah. Prasasti-prasasti lain seperti Prasasti Talang Tuo dan Prasasti Telaga Batu menguatkan citra Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang kuat dan terorganisir. Puncak kejayaan, pusat ilmu dan agama Buddha. Namun Sriwijaya Bukan hanya tentang perdagangan. Kerajaan ini menjadi pusat penyebaran agama Buddha yang sangat penting di Asia Tenggara. Pada abad ke-7, seorang biksu Tiongkok bernama It Sing melakukan perjalanan ke India untuk mempelajari ajaran Buddha. Ia singgah di Sriwijaya Dan tinggal di sana selama beberapa tahun. Dalam catatannya, It Sing menggambarkan Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran agama Buddha yang setara dengan Nalanda, Universitas Buddha terkenal di India. Ia bahkan menyarankan para biksu Tiongkok yang ingin pergi ke India untuk belajar terlebih dahulu di Sriwijaya. Kehadiran It Sing membuktikan bahwa Sriwijaya memiliki ribuan biksu dan biksuni serta perpustakaan yang kaya akan naskah-naskah suci. Hal ini menarik para cendekiawan dari berbagai penjuru menjadikan Sriwijaya sebuah universitas spiritual bagi para pencari ilmu. Ajaran Buddha Mahayana berkembang pesat di sini, dan dari Sriwijaya ajaran ini menyebar ke seluruh wilayah kepulauan dan daratan Asia Tenggara. Keruntuhan sebuah imperium. Setelah berabad-abad menguasai lautan dan ilmu pengetahuan, Sriwijaya mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Penyebabnya kompleks, mencakup faktor internal dan eksternal. Perang dengan kerajaan Kolamandala dari India pada abad ke-11 melemahkan kekuatan maritimnya. Di sisi lain, munculnya kerajaan-kerajaan baru di Jawa seperti Kediri dan Singhasari membuat dominasi Sriwijaya semakin terkikis. Faktor-faktor geografis juga berperan. Perubahan garis pantai dan pendangkalan di sekitar Palembang membuat pelabuhan-pelabuhan utama tidak lagi mudah diakses oleh kapal-kapal besar. Secara bertahap, pusat perdagangan beralih ke daerah lain dan kekayaan Sriwijaya pun menyusut. Pada akhirnya, sekitar abad ke-14, kerajaan Sriwijaya lenyap dari panggung sejarah. Identitasnya melebur dengan kerajaan-kerajaan lain yang lebih muda. Meskipun demikian, warisannya tetap hidup. Bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perniagaan dan lingua franca di Sriwijaya menjadi dasar dari bahasa Indonesia dan Malaysia modern. Tradisi maritim yang kuat dan ajaran Buddha yang mereka sebarkan menjadi fondasi budaya yang mengakar di wilayah ini. Sriwijaya adalah pengingat bahwa kekuasaan tidak hanya diukur dari luasnya daratan, tetapi juga dari seberapa jauh pengaruhnya dapat mengarungi lautan dan melampaui batas-batas fisik. Dengan demikian, Sriwijaya dapat disimpulkan sebagai sebuah thalassocracy yang berhasil menegakkan supremasi politik, ekonomi, dan kultural melalui penguasaan jalur pelayaran strategis di Asia Tenggara. Kejayaannya tercermin dari perannya sebagai pusat perdagangan internasional sekaligus pusat agama dan ilmu pengetahuan. Meskipun mengalami kemunduran akibat faktor internal maupun eksternal, warisan Sriwijaya tetap berpengaruh, terutama melalui bahasa Melayu sebagai lingua franca dan tradisi maritim yang membentuk identitas Nusantara.